Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya Suadi Idris Amir selaku analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia (PTIP) ingin menganalisis dinamika politik Provinsi Maluku dan Maluku Utara menuju Pilgub 2024. Sahabat dan sobat Ipiso, tentu ada yang mengatakan bahwa perhelatan Pilgub masih lama, masih 2024. Namun tentu ada juga yang mengatakan itu sudah dekat. Artinya sudah harus melakukan kerja-kerja politik. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menganalisis figur-figur potensial yang kemungkinan besar akan muncul dan bersaing menuju perhelatan Pilgub 2024, saya ingin memberikan masukan-masukan dan saran-saran kepada semua figur-figur di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang ingin menatap perhelatan Pilgub 2024. Saya ingin mengatakan bahwa Pilkada Gubernur 2024 itu berbeda dari Pilkada Gubernur sebelum-sebelumnya. Karena 2024 masyarakat akan disibukkan, masyarakat akan dipusingkan karena perhelatan Pilgub akan diserentakkan dengan Pilkada Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Artinya di 2024 masyarakat akan dipusingkan karena serentak para figur-figur ingin meraih simpati masyarakat, sehingga besar kemungkinan masyarakat agak sulit untuk mencernai, agak sulit untuk mengingat figur-figur kalau figur-figur itu baru bergerak di 2024. Untuk itu, saya ingin menyarankan agar figur-figur baik yang belum memiliki modal popularitas maupun yang sudah memiliki modal popularitas untuk segera bekerja di 2022. 2022 ini jadikan ajan untuk mengangkat popularitas sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bakal calon gubernur dan wakil gubernur menuju 2024 sudah populer, sudah dikenal, sehingga masyarakat di 2024 sudah mengingat dan sudah mengetahui keberadaan bapak dan ibu sekalian yang ingin menatap kontestasi Pilgub di 2024 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. 2023 jadikanlah ajang selain mengangkat popularitas juga memperkuat akseptabilitas. Karena lompatan dalam sebuah pertarungan politik adalah popularitas harus maksimal di angka 80 sampai 90%. Akseptabilitas harus berada di angka 60 sampai 80%. Sehingga di 2024 untuk bersaing memperebutkan elektabilitas atau dukungan suara dari masyarakat itu semakin mudah. Karena sudah memiliki modal popularitas dan akseptabilitas menuju 2024. Karena kalau tidak memiliki popularitas dan akseptabilitas 2024, bapak dan ibu sekalian bisa saja tidak diingat atau cenderung tidak didukung oleh masyarakat karena tidak dikenal oleh masyarakat. Sahabat. Baik, saya coba menganalisis peta politik Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Saya mulai tentu dari Provinsi Maluku. Di Maluku ada petahana Bapak Murad Ismail. Beliau ini
ketua PDIP kalau tidak salah di sana. Beliau dikenal gubernur yang ketika maju di 2018 lalu mengalahkan gubernur petahana yaitu Bapak Said Assegaf dari Golkar. Nah, kondisi ini membuat kemungkinan besar Golkar lah yang akan kembali memunculkan kader-kadernya, figur-figurnya untuk kembali menantang petahana yang juga adalah kader PDIP di sana. Kalau dilihat peta politik di sana, dominasi PDIP dan Golkar kelihatannya akan mendominasi pertarungan di perhelatan Pilgub 2024. Dan kader-kader kedua partai inilah yang sangat berpotensi bisa berhadapan lagi di 2024. Baik itu secara head to head maupun muncul figur-figur yang lain. Namun kalau dilihat dari segi situasi politik di sana, tentu potensi head to head maupun lebih daripada head to head itu, kedua-duanya cukup berimbang, sahabat dan sobat. Mari kita bedah kira-kira di Golkar figur-figur mana yang berpotensi muncul dan melawan Murad Ismail. Murad Ismail sendiri saat ini dikait-kaitkan dengan wali kota Ambon saat ini, yaitu Bapak Rikar Lauhenapesi, sorry kalau saya salah menyebut nama, Rikar Lauhenapesi, wali kota Ambon saat ini. Nama ini dikait-kaitkan dengan Bapak Murad Ismail, dianggap pasangan yang ideal ketika berpasangan. Namun tentu politik itu sangat dinamis. Banyak hal yang bisa membuat mereka bisa bersatu maupun tidak bisa bersatu. Sangat tergantung situasi politik menuju 2024, sahabat dan sobat besar. Tentu nama-nama seperti Barnabas Nathaniel Orno, wakil gubernur saat ini, tentu juga memiliki ambisi untuk tetap maju wakil gubernur saat ini untuk berpasangan dengan Bapak Murad Ismail, ataupun mungkin memaksakan maju melawan Bapak Murad Ismail. Sejauh ini dari gambaran-gambaran riset yang dilakukan lembaga-lembaga nasional di sana maupun lembaga kami, Bapak Murad Ismail memang dikenal sebagai figur yang cukup kuat. Beliau ini di sana sebagai mantan Kapolda di Maluku, beliau dikenal memiliki jaringan yang sangat kuat di nasional, sahabat dan sobat. So, apalagi saat ini dia sudah petahana. Baik, kita kaji siapa yang berpotensi melawan Murad Ismail. Nama-nama selain Barnabas Nathaniel Orno, tentu ada Said Assegaf, mantan gubernur yang dikalahkan Murad Ismail 2018. Ada ketua Golkar di sana, Ramli Umasugi. Beliau adalah Bupati Kepulauan Buru. Saya cukup dekat dengan beliau karena di periode beliau maju saya sempat membantu beliau ini. Ada chemistry yang pernah terbangun. Kemudian ada nama Bapak Abdullah Tuasikal. Ada Hamzah Sangaji. Ada Tagop Saulisah. Nama-nama ini pun disebut-sebut siap meramaikan perhelatan Pilgub 2024. Tentu mereka pasti melihat situasi politik. Tentu harus meninjau berdasarkan tinjauan riset, tinjauan data-data ilmiah untuk melawan Murad Ismail. Kemudian ada nama Hendrik Lewarisa. Dia adalah dari Gerindra, kalau tidak salah beliau adalah anggota DPR RI dari Gerindra. Kemudian Mercy Kriesti Barens dari PDIP. Kemudian Insinyur Abdullah Tuasikal MSI dari Nasdem, dan Sadia Uluputi STP dari PKS. Tentu wakil-wakil rakyat yang terhormat ini pun patut diperhitungkan di perhelatan Pilgub 2024, baik sebagai calon gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur. Tentu baik mengincar berpasangan dengan Murad ataupun berpotensi melawan Murad Ismail. Kemudian anggota DPD di sana pun tentu sebagai seorang tokoh, anggota DPD ini tentu adalah tokoh-tokoh perempuan yang mumpuni di sana. Yang muncul ini ada Anna Latukonsina,
kemudian Novita, anak kota Mirati, Dewaningsi, dan Dr. Nono Sampono. Ini Dr. Nono Sampono ini figur yang cukup populer. Beliau pun dikait-kaitkan selalu dalam perhelatan Pilgub Maluku. Bahkan namanya pun masih disebut-sebut. Dianggap potensi kembali muncul dalam perhelatan Pilgub 2024. Tentu ada nama Maijen TNI Jepri Rahawaring. Maaf kalau saya salah sebut. Kemudian ada Febri Kalpin Tetelepta, Abdul Bukti, Bupati SBT, Abdul Muti, apalagi Keliobas, Bupati SBT, dan saya ulangi lagi ada Bapak Jepri Rahawarin. Nah, Bapak Jepri sendiri ini dikait-kaitkan dengan nama Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku, yaitu Bapak Ramli Ibrahim Umasugi. Nah, tentu yang menarik adalah figur dari Bapak Jepri ini adalah kalau tidak salah dari figur TNI. Tentu sangat pas ketika ingin melawan Murad yang dari Polri sebelumnya, atau pensiunan Polri sebelumnya sebelum menjadi gubernur. Bapak Jepri Rahawaring ini dikait-kaitkan dengan nama Ramli Ibrahim Umasugi untuk berpasangan di perhelatan Pilgub 2024. Memang kalau dilihat situasi politik di sana, tidak banyak yang berpotensi berani muncul melawan Murad Ismail, karena Murad petahana dan didukung partai penguasa karena dia adalah ketua PDIP di sana, sehingga memang hanya Golkar yang sangat berpotensi muncul untuk melawan kembali Murad Ismail. Apakah itu mantan gubernur yang dikalahkan Murad, yaitu Said Assegaf, ataupun Maijen TNI Jepri Rahawan, ataupun Ramli Ibrahim Umasugi. Sahabat dan sobat Ipso, di luar kedua perwakilan partai ini, kelihatannya di sana masih menimbang-nimbang dengan sangat matang untuk muncul melawan Murad Ismail yang memang terkenal cukup kuat, sehingga memang Golkar lah saat ini yang sangat siap untuk melawan Murad Ismail. Sahabat dan sobat Ipso. Baik, kita akan pindah ke Maluku Utara. Di Maluku Utara ini pun situasi politiknya masih adem-adem saja. Di sana belum ada figur yang terlihat kencang. Walaupun di sana kalau dilihat kondisi, kalau tidak salah di sana gubernur sudah 2 periode, sehingga sangat terbuka bagi figur-figur lain untuk bertarung di sana. Kalau tidak salah di sana Bapak Abdul Ghani Kasubah, gubernur yang dari PKS, sudah 2 periode, sehingga wakilnya Ali Yasin Ali, wakil gubernur saat ini, punya potensi untuk maju di perhelatan Pilgub Maluku Utara 2024. Selain nama Ali Yasin Ali, tentu ada perwakilan akademisi yang di sana yang berpotensi muncul. Ada nama Profesor Dr. Saiful Deni. Nama Bapak Profesor Saiful Deni ini dikait-kaitkan dengan perhelatan Pilgub di Maluku Utara, sahabat dan sobat Ipso. Tentu ada Irene Yusiana Roba Putri, Esos PDIP. Beliau adalah anggota DPR RI. Kemudian ada Alien Mus, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, dan tentu dia adalah ketua Golkar di Maluku Utara. Dr. Ahmad Hatari, tentu Dr. Ahmad Hatari ini pun dikait-kaitkan dengan perhelatan Pilgub. Nama Husain Altin Syah, beliau anggota DPD. Insinyur Namto Roba, Kaidir Japar, dan Haja Suryati Armain. Tentu sebagai perwakilan DPR RI dan DPD, nama-nama mereka patut diperhitungkan dalam perhelatan Pilgub Maluku Utara karena tanpa petahana kalau tidak salah. Namun di sana ada nama Edi Langkara, Bupati Halmahera Tengah. Ada nama Frans Maneri, Bupati Halmahera Utara. Muhammad Abu Sama, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara. Ahmad Hidayat Mus, atau
Ahaim Wakil Wali Kota Ternate, Alion Mus Bupati Pulau Talibu, Ali Ibrahim Wali Kota Tidore, dan Dr. Kasman H. Ahmad M, Wakil Bupati Halmahera Utara, Profesor Dr. Rusman, Rektor Umum Ternate, dan Muhammad Sinen, Ketua PDIP Maluku Utara. Kalau dilihat di sana nama-nama yang cukup menguat, ada nama Ali Ibrahim yang cukup kuat, namanya disebut-sebut di sana sebagai figur potensial. Kemudian ada nama Ahmad Hidayat Mus, mantan Wakil Wali Kota Ternate. Ada nama Edi Langkara, Bupati Halmahera Tengah. Frans Maneri, Bupati Halmahera Utara. Edi Langkara kalau tidak salah Bupati Halmahera Tengah. Kemudian Ahmad Hidayat Mus tadi sudah saya sebutkan tadi. Ada namanya Alion Mus, Bupati Pulau Talibu, dan nama-nama seperti Alion Mus dari Golkar sangat berpotensi dimunculkan oleh Partai Golkar, karena selain dia adalah ketua di sana, dia juga adalah anggota DPR RI perwakilan Maluku Utara. Tentu peluang Alion Mus untuk maju sangat terbuka. Begitupun dengan Ali Ibrahim yang namanya dikait-kaitkan dengan dukungan gubernur atau disupport gubernur untuk maju di perhelatan Pilgub. Sehingga Alion Mus, Ali Ibrahim, kemudian Ahmad Hidayat Mus, nama-nama ini dianggap teratas, memiliki potensi-potensi di perhelatan Pilgub Maluku Utara 2024 karena cukup disupport dan didorong oleh elit-elit politik di sana maupun perwakilan partai. Namun Muhammad Sinan sebagai ketua PDIP Maluku pun patut diperhitungkan karena PDIP adalah partai penguasa. Namun kelihatannya nama Muhammad Sinan kalaupun muncul hanya sebagai calon wakil gubernur, karena yang menguat sebagai calon gubernur di sana dalam pantauan kami dari PTIP tentu nama Ali Ibrahim Wali Kota Tidore, Ahmad Hidayat Mus mantan wakil wali kota Ternate, Alion Mus anggota DPR RI dan ketua Golkar di sana, Edi Langkara sangat berpotensi disebut-sebut maju sebagai bakal calon gubernur di sana. Selebihnya kemungkinan hanya mengincar posisi calon wakil gubernur dari nama-nama yang potensial tadi yang disebut-sebut kuat potensi maju di bakal calon gubernur 2024, sahabat dan sobat Tipiso. Nah, saya ingin menghimbau bahwa dalam menaungi perhelatan Pilgub, figur-figur harus memperhatikan beberapa hal. Yang paling pertama adalah geopolitik. Geopolitik atau basis memulai atau basis suara real yang mereka jadikan modal untuk bertarung harus betul-betul dirawat dan diperhatikan. Perwakilan daratan dan kepulauan di Maluku dan Maluku Utara harus betul-betul terwakili sehingga masyarakat daratan dan masyarakat kepulauan merasa bahwa mereka memiliki perwakilan yang memimpin Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Adapun juga geopolitik dari segi kesukuan, dari segi agama, itu penting sekali untuk diperhatikan para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sahabat dan sobat Tipiso. Demikianlah analisis sederhana saya dari Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Sampai jumpa pada analisis PTIP berikutnya di kesempatan yang lain, di waktu yang lain. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.